Rumahku ada di kota Allah, gerbangnya dari mutiara, jalannya dari emas, temboknya dari permata. Itulah rumahku yang kekal. Yesus telah berjanji buat saya, asalku tetap setia. Jalannya dari emas, temboknya dari permata. Itulah rumahku yang kekal. Yesus telah berjanji buat saya. Puji Tuhan. Renungan firman Allah kita akan ambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Bunyinya sebagai berikut. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudaraku sekalian, ayat firman Allah ini memberikan kekuatan baru kepada kita. Setelah kita mendengarkan pujian tadi bahwa rumah kita ada di dalam sorga, disediakan oleh Tuhan bagi seluruh orang yang percaya padanya, maka ayat ini memberikan penjelasan lebih dalam lagi, yaitu bahwa Dia memberi hidup yang kekal kepada kita.
Yang kedua, dikatakan mereka pasti tidak binasa. Dan yang berikutnya adalah aman di dalam tangannya. Saudaraku sekalian, dari firman Allah banyak kita mengetahui tentang karya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tetapi kemudian seringkali kita tidak mengerti tujuan akhir dari Tuhan adalah untuk membawa kita tinggal di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Satu ayat firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 3 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Saudara, langit dan bumi akan lenyap. Kita hanya sebagai penumpang di dalam dunia ini. Berita pasti yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah bahwa Dia mau membawa kita tinggal sertanya. Ada rumah kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita bersyukur dan kita sangat berterima kasih kalau kita membuka kitab Kejadian, lalu kemudian kita mengetahui dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu Dia ciptakan dengan firman-Nya. Firman itulah yang kemudian menciptakan segala-galanya. Dia berfirman dan semuanya jadi. Begitu juga dengan ayat firman Allah ini. Dia katakan, Aku memberi hidup kekal bagi mereka. Dan ini akan terjadi. Rumah kekal itu disediakan bagi kita. Ini adalah berita pasti yang sangat luar biasa. Tidak ada yang dapat menjanjikannya kecuali Dia, karena memang Dia berasal dari sana. Saudara-saudaraku sekalian, waktu kita mengetahui hal ini, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Pada waktu kita mula-mula kenal kepada Tuhan, mungkin ada banyak kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Tapi di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayatnya ayat yang ke-11 sampai 13. Saya baca ayat 11. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan
Kristus. Ada dua kelompok orang disebut di sini. Yang pertama adalah para rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, kelompok para utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Disebutkan yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kelompok orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membuka hatinya menerima Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang disebut dengan orang-orang kudus. Waktu kita sudah percaya, tadi saya katakan mungkin kita banyak kekurangan, kita perlu bertumbuh. Itulah sebabnya Tuhan memberikan para hamba-hambanya untuk mendidik kita di dalam rohani, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan. Allah Roh Kudus datang untuk memperlengkapi kita sekalian sampai menuju kepada kesempurnaan sesuai yang terdapat di dalam ayat ini. Maka saudaraku sekalian, kita perlu untuk bertahan apapun yang terjadi, karena ini adalah merupakan pendewasaan bagi kita. Apakah kita mau bertahan terus di dalam Dia, ataukah kita menyerah? Tentu kita tidak mau. Kita mau sampai pada tujuan akhir, yaitu tinggal serta dengan Dia. Ayat berikut ini Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-5, ayatnya ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Saudaraku sekalian, Rasul Yohanes, murid Yesus yang sangat dikasihi itu, pada menjelang akhir hidupnya dia dibuang di Pulau Patmos. Tetapi justru di sana Tuhan memperlihatkan tahta Allah di dalam sorga padanya. Kita bersyukur kita dapat mengikuti apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes. Dia katakan di dalam sorga itu ada berlaksa-laksa malaikat, bahkan beribu-ribu laksa. Kalau selaksa banyaknya 10.000, berlaksa-laksa berarti berpuluh-puluh ribu. Lalu kalau beribu-ribu laksa berarti tak terhingga. Itulah malaikat Allah. Itu sebabnya, masih teringatkah saudara, waktu saudara mula-mula terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian saudara dibaptis, lalu Bapak Pendeta yang melayani pada saat itu berkata, "Wah, selamat datang di dalam kerajaan Allah. Beribu-ribu laksa malaikat sorga bertempik sorak menyambut saudara." Saudara adalah penghuni kerajaan sorga. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Ayat firman Allah, kalau kita buka Wahyu pasal 21, di sana dengan sangat jelas sekali disampaikan. Ayat yang ke-25 berkata bahwa malam tidak ada di sana. Ayat yang ke-21 berkata jalannya dari emas murni. Ayat yang ke-23 berkata kemuliaan Allah menyinari tempat itu. Oh, sungguh luar biasa tempat yang menanti saudara. Sebelum sampai kepada masa itu, mari kita terus setia kepada Tuhan. Tadi
Kepada Yohanes diperlihatkan beribu-ribu laksa malaikat dengan gemuruh suara mereka itu. Apa pekerjaan mereka? Malaikat-malaikat itu diutus oleh Allah untuk mengawal diri kita masing-masing. Dimanapun kita berada, di malam yang gelap atau di siang yang terang, di tempat ramai atau di tempat yang sepi, dimanapun kita berada, Tuhan kita yang sangat penuh kasih itu mengutus malaikatnya untuk mengawal kita, untuk melindungi kita. Nah, saudaraku sekalian, kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih atas janji Tuhan ini bagi kita. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu luar biasa memperdulikan kami. Kami telah mengetahui sekarang bahwa setelah hidup yang ada sekarang ini, kami akan memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur padamu. Beri ketetapan hati bagi kami untuk mengamini akan firman-Mu dan terus mempercayai, mengandalkan Engkau saja. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami, memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati kaum pria, kaum wanita, pemuda-pemudi remaja, anak-anak sekolah minggu, dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.